Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, sobat entrepreneur, sobat pengusaha, sobat penjual, ya, sobat penjual dimanapun anda berada. Salam menjual ya, salam menjual dimanapun kita berada, sekecil apapun kita jual ya, kita menjual ya. Jadi baiklah hari ini sesuai dengan permintaan teman-teman kemarin yang ada di kolom komentar, bagaimana menentukan harga untuk dijual ya, menentukan harga barang ya untuk dijual. Karena memang pengalaman saya untuk pemula itu untuk menentukan harga barang, harga jual itu sangat sulit ya. Karena mungkin faktor ketidaktahuan harga pasaran, takutnya terlalu mahal atau terlalu kemurahan ya, seperti itu. Jadi banyak kawan-kawan yang bertanya. Jadi memang ini juga dulu sempat menjadi sebuah masalah bagi saya waktu pertama saya membuka usaha. Namun setelah dijalani, setelah melalui beberapa tahap, akhirnya saya bisa menentukan harga. Sampai sekarang menentukan harga dengan baik, tidak ada terjadi permasalahan dengan pembeli ya, seperti itu. Jadi yang pertama ya, tentunya sudah saya rilis ya. Yang pertama itu untuk menentukan harga itu ya, yang jelas yang paling penting itu ya mengikuti harga pasaran ya. Dalam artian kita tidak bisa menjual terlalu tinggi, terlalu mahal, dan menjual juga terlalu murah. Berarti kita harus mengetahui harga pasaran. Untuk mengetahui harga pasaran bagaimana caranya? Yaitu tentunya dengan bertanya. Di mana kita membeli kita bisa bertanya. Biasanya di sini dijual berapa jika eceran? Atau kita bisa menggunakan trik ya, menyuruh saudara kita, anak kita, adik kita untuk berbelanja di warung-warung sebelah, di warung-warung tetangga untuk mengetahui harga. Karena jika kita tidak mengetahui harga, kita bisa saja menjual terlalu mahal. Jadi kita untuk mengetahui harga pasaran, harga warung tetangga, kita harus berbelanja di warung tetangga. Paling tidak ada 2 atau 3 warung yang kita belanjai untuk mengetahui harga pasaran. Jadi untuk poin yang pertama yaitu mengetahui harga pasaran. Dalam artian berapa harga warung tetangga kita menjual, di kampung sebelah berapa mereka menjual. Kita harus mengikuti harga pasaran, jangan memanting harga, karena itu akan mengganggu stabilitas perekonomian, perdagangan di tempat kita sendiri. Jangan menjual terlalu murah, ikuti saja harga pasaran. Yang penting kita tetap menjaga kesopanan dalam melayani pembeli ya. Yang selanjutnya yaitu ketika mengambil keuntungan, ketika ada barang yang tidak ada di warung tetangga kita, maka kita tidak bisa juga untuk menjual dengan mengambil untung yang banyak ya. Karena dalam artian bahasanya jangan tergiur dengan untung yang banyak. Karena apabila kita tergoda dengan untung yang banyak, kemudian menjual dengan harga tinggi, kita hanya akan makan sekali saja. Sekali itu saja kita menjual mahal, hari itu kita untung besar, tetapi kemudian para pembeli tidak akan lagi datang ke tempat kita untuk berbelanja. Jadi yang poin kedua yaitu jangan tergiur. Jangan tergiur untuk menjual harga dengan harga mahal, dalam artian menjebak pembeli ya, seperti itu. Jadi itu harus kita hindari dalam menentukan harga, jangan terlalu mahal. Jadi untuk yang selanjutnya, di sini kita masuk kepada poin menentukan harga ya. Poin menentukan harga di sini, walaupun kita sudah pergi ke menggunakan trik, pergi ke warung tetangga untuk mengetahui harga barang, namun juga kita terkadang ada menjual barang yang mungkin tidak ada di warung-warung tetangga. Nah, jadi yaitu dalam menentukan harga kita harus lihat modal. Jika kita membelinya
dengan harga yang murah, maka kita menjualnya juga tidak bisa mengambil untung yang banyak. Apabila kita membeli dengan harga yang tinggi, maka kita bisa menjual dengan harga yang agak sedikit tinggi, karena modal yang kita gunakan banyak. Jadi kita harus mendapatkan untung yang agak lebih daripada kita menggunakan modal yang sedikit. Saya contohkan supaya lebih mudah seperti ini. Jika kita membeli ini, harga ini sudah saya siapkan ya semuanya. Jika kita membeli ini dengan harga 3.500 ya, ini dengan harga 3.500. Sini ada bonnya. Maka kita menjualnya dengan harga 4.000 ya. Di sini pasaran 4.000 menjual ini. Kenapa kita tidak menjual 6.000? Ya karena tidak menggunakan banyak modal, hanya 3.500 seperti ini. Ya. Jadi saya contohkan lagi, apabila dengan modal yang besar seperti ini. Ya. Tikar ini saya membeli dengan modal 50.000 ya, dengan modal 50.000. Apa mungkin saya mengambil untung 500? Atau saya mengambil untung 1.000 atau 2.000? Apalagi posisi saya di kampung, transportasi jauh ya, sekitar puluhan kilo dari tempat membeli, dengan jalan yang begitu parah. Tidak mungkin saya mengambil untung 1.000 atau 2.000, maka ini akan mengakibatkan kerugian. Jadi karena saya membelinya dengan modal 50.000, maka saya akan menjualnya 60.000. Ya. Di sini ada yang menjual 60.000, ada yang 65.000. Jadi kita ambil harga yang terendah 60.000. Kita mengambil untung 10.000 ya. Kita mengambil untung 10.000. Jadi sangat jauh berbeda. Antara ini dengan ini sangat jauh berbeda. Ya. Ini sebagai contoh ya kawan-kawan. Yang selanjutnya harga rokok. Nah, ini harga rokok. Rokok kita mengikuti harga pasaran. Karena rokok ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan. Rokok yang paling pertama habis dari barang-barang yang lain, karena rokok paling sangat dibutuhkan. Satu hari itu bisa menghabiskan banyak slop. Jadi untuk rokok kita tidak bisa menentukan harga sendiri untuk warung kita. Rokok kita tidak bisa mengambil untung lebih. Biasanya harga rokok ini kita bisa melihat buat seperti ini. Ini 12.000 ya. Modalnya 12.000. Kita membeli ini 12.000. Jadi kita hanya bisa mengambil untung 1.000. Kita jual 13.000. Memang modalnya besar, tetapi inilah rokok. Rokok berbeza dengan barang lain. Kita tetap harus mengikuti pasaran. Apabila selisih saja 1.000, berselisihan 1.000, berbeda 1.000 dengan warung lain, apabila kita menjual kemahalan, maka orang tidak akan membeli lagi rokok di tempat kita. Karena 1.000 bisa sudah mendapatkan satu batang rokok. Ya. Jadi perlu diingat, yaitu rokok harus tetap mengikuti harga pasaran. Masuk ke poin selanjutnya, yaitu kita harus, untuk menentukan harga, kita harus bisa membedakan antara harga di kampung dan di perkotaan. Karena apa? Karena kita dikenakan biaya transportasi dari perkotaan. Saya contohkan, apabila di perkotaan orang menjual susu ini dengan modal kita membeli 9.600 ya, kalau tak salah. Jadi biasanya orang menjual, ada yang di perkotaan biasanya 10.500 dijual, ada yang bahkan menjual 10.000. Jadi kalau di sini pasaran di sini itu harganya 12.000. Dalam artian kita hampir bisa mendapatkan 2.400 per kaleng ya. Tetapi apabila kita tidak mau mengambil untung sampai 12.000, kita bisa juga menjual dengan harga 11.500, yaitu 500 lebih murah dari warung-warung yang ada di sini. Juga boleh juga, namun tidak semua barang, karena jika semua barang itu namanya kita membanting harga. Nanti apabila sudah membanting harga, nanti pedagang lain penjual lain akan marah kepada kita ya. Yang selanjutnya itu
bahwa dalam menentukan harga kita tidak bisa menyamakan harga yang sudah ditentukan dengan yang belum ditentukan. Contohnya barang yang sudah ditentukan seperti ini. Kicap bango ini sudah ditentukan harga di sini. Ada tulisan 1000. Kita bisa saja kita menjual 1.500. Namun warung lain tidak ada yang menjual sampai 1.500. Ya, ini akan tidak baik bagi kita ya, karena sudah jelas 1.000. Dan di sini sudah ada untungnya walaupun tidak banyak. Inilah yang namanya modal kecil ya. Kecil ya. Kita membeli ini dengan modal kecil, maka memang untungnya kecil karena barang ini sudah dipakai. Kita tidak perlu memakai lagi seperti gula, mungkin kita membutuhkan plastik atau karet, tapi ini tidak perlu lagi, sudah dipakai. Juga seperti ini sudah dengan harga 5.000 tertulis di sini, maka jelas kita akan menjual dengan harga 5.000 karena memang ini dengan modal 4.500 ya, jelas sudah dapat untung 500 satu barang ini. Juga dengan ini sudah ditetapkan harganya, jadi jangan sampai kita menjual lebih daripada harga ini. Juga kawan-kawan perlu ketahui seperti ale-ale ini dengan isi 24. Apabila habis satu kotak maka jelas ya 24.000 kalau kita mengecer ya. Kita membeli dengan harga 20.000. Dalam artian kita untung, mendapat keuntungan 4.000. Dengan menjualkan 24 gelas air ale-ale, kita hanya mendapatkan untung 4.000. Itu sudah menjadi resiko buat kita ya, penjual. Ada barang yang banyak untungnya, ada barang yang sedikit untungnya, seperti itu. Jadi itu yang harus kawan-kawan ketahui dalam, apalagi bagi pemula, harus banyak belajar bagaimana cara menentukan harga. Terus saja, nanti tahap per tahap, maka kawan-kawan akan mengerti pada akhirnya. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.